Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-18. Kali ini, kita akan belajar bersama ya guys, cara jual beli saham itu gimana sih, step by step-nya. Jadi, make sure buat kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton video ini, kalian itu paham kalau mau jual beli saham itu pertama kali gimana sih caranya, apa yang harus dilakukan step by step-nya. Dan anyway, bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, terima kasih telah menonton video ini. Dan pastikan kalian untuk subscribe and turn on notification supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya guys. Oke guys, kalian tuh kan kalau mau belajar saham, itu kan source-nya atau sumbernya banyak ya. Bisa dari internet, dari artikel, dari buku, dari YouTube, dari seminar, dan masih banyak lagi ya. Nah, tapi itu buat pemula tuh mungkin malah membingungkan ya, karena sumbernya terlalu banyak gitu ya. Yang harus dilakuin tuh step by step-nya apa aja sih. Nah, aku sedang rangkum menjadi 5 poin ya guys, kalau kalian tuh mau jual beli saham pertama kali itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama tuh kalian ada daftar, ada beli, jual, bangun portfolio saham kalian, dan kalian tuh harus belajar. Jadi gini guys, yang pertama ya, kalian tuh harus daftar. Nah, ibaratnya kan gini, kalian mau beli deposito di bank A, tapi belum punya account di bank A. Ya kalian harus buat accountnya dulu di bank A supaya bisa beli deposito. Nah, begitu juga dengan saham, kalian pengen trading atau invest di sekuritas yang A atau sekuritas B, ya kan harus punya di account sekuritas A atau sekuritas B. Nah, jadi untuk info detailnya, sekuritas apa aja sih yang available di Indonesia dan legal diawasi OJK, langsung aja go check the description below ya guys. Nah, kalau mungkin kalian lihat daftarnya, itu kok sekuritasnya ada banyak ya. Terus cara screeningnya tuh gimana sih, milih sekuritas yang benar tuh gimana? Nah, kalian bisa aja cek fee jual belinya tuh berapa guys. Kalau punya aku tuh yang aku pakai, itu aku pakai fee belinya 0,15 dan fee jualnya 0,25. Tapi ada juga fee belinya 0,18 dan fee jualnya 0,28%. Ini macam-macam tergantung sekuritasnya apa ya guys. Nah yang kedua, kalian tuh harus cari tahu sekuritas itu kan legal apa enggak. Nah tapi kan yang aku kasih kalian list di bawah ini adalah dari website resminya IDX, jadi harusnya legal ya guys. Nah yang ketiga, kalian harus cari tahu minimal depositnya tuh berapa sih. Ada sekuritas yang minimal depositnya 100.000 aja, ada yang 10 juta, ada yang 1 juta, tergantung kebijakan masing-masing sekuritas ya guys. Jadi ya guys, setelah kalian memilih membuka akun di sekuritas A atau sekuritas B, kalian harus siapkan dokumen pribadi kalian ya, mulai dari KTP, NPWP, dan buku tabungan. Dan untuk proses pembuatan akun sekuritas ini, ada yang harus datang ke kantornya, dan ada yang nggak perlu datang ke kantornya, jadi benar-benar full online. Nah untuk lebih lengkapnya, info detailnya, langsung aja cek vlog ke-13 dan vlog ke-14 ku ya guys. Oke guys, lanjut ke nomor 2 ya. Gimana sih cara beli saham? Gimana sih caranya jual saham? Nah, aku langsung aja kasih contoh dari BCA, BBCA. Semua orang kan pasti tahu BBCA ya, Bang BCA. Yuk coba kita lihat. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada bid dan ini ada offer. Tampilannya tuh bisa vertikal atau horizontal kayak begini ya guys. Nah, offer dan ask itu sama aja. Jadi yang ini tuh adalah bagian bid. Yang aku kasih tanda ini adalah bid tertinggi. Dan yang ini adalah offer. Yang aku kasih tanda ini adalah offer terendah. Nah, bedanya apa sih? Jadi, kalau kalian mau beli saham BCA, tapi langsung pengen dapat, nggak mau ngantri, ya kalian pasang harga beli di yang offer. Atau istilahnya hajar kanan. Nah, tapi kalau kalian mikir, aku mau antri aja, siapa tahu nanti harganya turun. Ya, kalian antri aja di harga bid itu, guys. Tapi sebaliknya ya guys, kalau kalian tuh mau jual tapi nggak mau ngantri, ya kalian pasang aja harga di bid, jualnya di harga bid atau istilahnya haki, hajar kiri ya guys. Nah kalau kalian mau jual antri di harga yang tinggi, pasang aja harga yang di offer itu guys. Jadi ya guys, kalau BCA itu kan market cap-nya besar, kapitalisasi pasarnya. Nah, jadi untuk menaikkan atau menurunkan harganya itu ya juga berat karena mahal guys. Jadi contohnya gini, kalian lihat di saham BCA ini sekarang ada di harga 35.975. Di posisi bidnya waktu aku buat video ini ya. Nah kalau BCA mau naik satu tick, berarti harus ada orang yang beli jumlah 743 lot di harga 36.000 guys. Cara ngitungnya tuh begini, satu lot sama dengan 100 lembar. Berarti 743 lot dikali 100 lembar dikali 36.000. Ya sekitar 2M sekian ya guys untuk menaikkan satu tick di BCA ini. Nah jadi sebaliknya kalau harganya di bid tertinggi itu habis, harga akan cari di bid yang bawahnya itu guys. Terus misalnya gini ya guys, pembeli cuma mau beli di harga bid dan penjual cuma mau jual di harga offer. Ya nggak akan pernah ada transaksi karena pembeli dan penjual tidak menemui kesepakatan ya. Nah kalau misalnya pembeli mau beli di harga offer, ada yang juga penjual yang mau jual di harga bid, kan itu kan berarti klop ada transaksi gitu ya guys. Jadi kalau nggak pernah klop ya nggak pernah akan ada transaksi guys. Sisi
Oke, itu adalah sikon normal di mana suatu saham itu ada sisi demand dan sisi supply-nya. Ya, memang harusnya saham yang benar, yang normal itu ada demand dan supply-nya. Jadi liquid ya guys, mau beli bisa cepat, mau jual juga bisa cepat. Jadi harga saham itu akan naik kalau banyak yang ngantri beli atau permintaan demand-nya tinggi. Nah, sebaliknya saham itu akan turun kalau banyak yang antri jualan atau sisi supply-nya tuh berlimpah-limpah. Nah, tapi kalian jangan terpancing sama ini ya guys, total bid-nya ini. Karena total bid-nya kan akumulasi dari bid-bid yang ada, itu bisa saja false bid. Maksudnya tuh false bid itu gini, ada orang yang sengaja ngasih antrian palsu supaya mereka berasumsi bahwa harga itu akan naik dan mereka langsung hajar kanan beli di harga yang over. Padahal sebenarnya itu adalah antrian palsu. Dan sebaliknya, kalian juga jangan terpancing dengan total offer ini. Total offer tuh keseluruhan offer ini ya guys. Karena bisa aja ada orang yang pasang false bid ya. False offer maksudku guys. Supaya orang itu berasumsi bahwa harganya itu akan jatuh karena dijual. Padahal enggak guys, itu adalah false. Jadi yang kalian harus perhatikan itu adalah seberapa cepat harga itu naik dari satu tick ke tick lainnya, atau dari satu tick turun ke tick lainnya itu seberapa cepat yang harus kalian perhatikan ya. Oke, yang nomor 4 guys, kalian harus bangun portfolio saham kalian. Nah, cara yang terbaik untuk pemula membangun portfolio sahamnya adalah dengan membeli saham blue chip. Nah, saham blue chip itu apa aja? Kalian bisa cek ketik di Google Index LQ45 ya. Kalian bisa beli saham BCA, Unilever, Telkom, Astra, dan itu pergerakannya itu nggak akan sefluktuatif saham yang harganya receh-receh atau nggak jelas gitu guys. Jadi coba aja kalian sisihkan 100.000 hingga 1 juta pertama untuk jual beli saham gitu guys. Anggap aja belajar lah kalau misalnya kalian kalah atau salah. Nah, kalau kalian belum rela kehilangan uang itu, kalian bisa aja membuat account di RTI Business. Jadi nanti kalian akan virtual trading. Tapi kalau di virtual tuh kadang psikologinya nggak terlatih, soalnya itu kan bukan uang ya guys, uangnya virtual kan, uang kalian. Nah, kalau kalian langsung terjun kan kalian pakai uang kalian ya. Tapi kalau mau langsung terjun, yang penting ada basicnya dulu, belajar dulu guys. Jadi untuk saham itu lebih baik kalian untuk pemula tuh diversifikasi ya. Misalnya finance punya, terus consumer goods punya, infrastructure punya, tapi jangan semuanya dibeli guys. 3-5 saham aja cukup lah menurutku, karena kalau beli banyak-banyak tuh susah mantaunya guys. Terus itu kalian harus sesuaikan portfolio kalian dengan gaya trading kalian masing-masing ya. Mau jadi swing trader atau trader scalper yang mainnya cepat, yang tiktokan gitu, atau mau jadi investor, itu kalian harus jelas cara stylenya kalian tuh apa aja ya guys. Jangan ikut-ikutan orang lah. Nah, ini yang kelima guys, yang nomor 5. Kalian tuh harus belajar, karena kamu belajar nanti kalian akan kayak bom waktu guys. Karena ini juga berhubungan dengan uang ya. Jadi kita tuh belajar untuk mengelola resiko, bukan menghindari resiko. Nah, kalian tuh kan kalau belajar saham bisa aja source-nya banyak ya. Dari Google, dari YouTube, dari seminar-seminar gitu, atau juga dari buku bisa. Nah, untuk buku apa aja yang aku rekomendasikan untuk pemula belajar, bisa aja go check the vlog 17 ya guys, vlog 17. Tapi ini bukan promosi ya, karena buku ini yang aku pakai untuk belajar dari nol. Jadi memang aku tuh butuh waktu sekitar 3-4 tahunan sampai sekarang ya guys, untuk belajar saham dari nol. Mulai dari cara jual belinya gimana, cara analisanya gimana, cara baca grafiknya gimana. Nah, itu aku mulainya dari nol semua guys, dari baca buku yang aku akan mention di vlog 17 itu, ikut kursus, ikut seminar, terus baca-baca artikel, baca berita, dan banyak ya guys. Jadi kalau aku bisa, kalian pun harusnya bisa ya guys, karena banyak di sana orang yang bisa. Dan kalau ditanya sampai saat ini aku masih melakukan kesalahan enggak? Ya kalau kesalahan tuh pasti ada, karena kalau kita melakukan kesalahan itu supaya tahu besok-besok jangan diulangi lagi ya guys. Oke guys, 5 poin yang aku barusan mention ke kalian itu adalah step by step untuk jual beli saham itu gimana sih, belajar saham itu gimana. Nah, semoga aku berhasil ngeracunin ke pikiran kalian supaya mau masuk ke saham ya guys. Nah, as always, aku akan kasih ke kalian quote sebagai closing statement video ini ya. Yang kali ini dari Tony Robbins. Yuk, coba kita baca. I love quotes, but in the end, knowledge has to be converted to action or it's worthless. Jadi quotes tuh memang enak didengar ya guys, tapi quotes itu akan worthless, nggak berarti kalau nggak dilakuin. Jadi cuma ilmu aja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk komen di YouTube di bawah. Nanti aku pasti akan reply guys. Atau kalian juga bisa DM ke aku personal Instagram @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jangan lupa ya guys. Setiap Kamis nanti ada video baru. Oke? See you guys, see you next week. Thank you.